Bunda, ini disebut Candi Lor. Oh ya. Atau juga nama aslinya adalah Kekatian Sri Jayamerta. Kekatian. Jadi awal mulanya ini adalah satu daerah yang bernama Kekatian Sri Jayamerta. Nah, dari nama itu, Bu, Sri Jayamerta itu kan berarti kemenangan yang tak terkalahkan. Karena dari kata Jaya Amerta. Itu ketika di dalam mitologi Hindu, itu ketika para dewa mencari air kehidupan yang Tirta Amerta. Jadi dari Sri Jayamerta itu satu kampung yang pada waktu itu statusnya kekatian. Jadi satu tanah yang statusnya itu untuk pemeliharaan kuda, Ibu. Asli bahasa Kekatian itu apa? Bahasa Jawa kuna artinya Lahan, ya ladang ya. Ya itu terus kemudian Kekatian. Ya. Kekatian Sri Jayamerta karena memang pada masa Hindu itu status tanah atau wilayah itu ada Kekatian, terus kemudian ditingkatkan lagi yang paling tinggi itu Sima. Sima itu daerah perdikan, bebas membayar pajak karena pemberian raja. Jadi ada beberapa di Nganjuk itu daerah Sima, tetapi hasil usulan dari daerah itu minta status dari rakyat itu dari sendiri. rakyat itu meminta status agar ditingkatkan jadi Sima. menjadi Sima. Beda dengan di sini, Bu. Sini itu pemberian raja. Oh, sini pemberian raja. Terus Pemberian raja karena rakyat di Sri Jayamerta itu berhasil membantu Pusindok. Ya, berarti Pusindok ketika melarikan diri dikejar-kejar pasukan dari Sriwijaya itu dibantu oleh rakyat di Sri Jayamerta di bawah pimpinan Samget Pu Anjuk Ladang. Oh, Sang Kepu Anjuk Ladang. Ya. Pu Anjuk Ladang itu kepala desanya Ya. Sri Jayamerta itu. Terus kemudian setelah menjadi raja, beliau teringat bahwa pernah dibantu oleh penduduk Sri Jayamerta itu sehingga diberikan status perdikan atau Sima dan juga dibangunkan candi ini. Ini Candi Kabaktian Sri Jayamerta. Jadi untuk menghormati leluhur kawasan Sri Jayamerta, leluhurnya Samget Pu Anjuk Ladang. Ini Sam Kepu Anjuk Ladang. Dalam diskusi itu Ya. saya mengatakan karena ditanya pusakanya Nganjuk itu apa? Ya ini. Iya, karena pertama kali Hadiah dari raja, terus itu juga berkaitan dengan prasasti Jaya Stamba. Tugu kemenangan yang diberikan itu bernama Jaya Stamba. Di dunia hanya ada 3 menurut penelitian. Ya. Nganjuk ini 1, terus kemudian Tugu Kemenangan yang di Laos atau di Kamboja, terus satu lagi yang tiruan yang model baru istilahnya Tugu Kemenangan di Paris, Ibu. Kemenangan Napoleon itu yang ditiru Kediri. Tapi memang bentuknya beda-beda ya. Bentuknya beda-beda, tapi mungkin status Tugu Kemenangan itu hanya Nganjuk, Kamboja, sama Paris. Oh, hebat ya. Iya, nah itu yang banyak sejarawan, arkeolog mengatakan begitu mengagumkannya Nganjuk itu sampai dan satu-satunya dari
peninggalan Pusindo yang berupa Jaya Stamba. Karena yang lain hanya prasasti biasa begitu yang diberikan karena ada rakyat meminta status kepada raja macam itu. Kalau ini kan pemberian dari raja kepada rakyat, ya kepada rakyat yang telah membantu kemenangan itu ya. Jadi ini yang upacara pemberian itu dikenal sebagai manusuk sima. Sima status tanah itu tadi yang level teratas itu. Sehingga karena ada tempat suci ini maka diberi status sima itu bebas pajak. Pajaknya untuk pemeliharaan wilayah tempat suci ini. Terus kemudian ada juga yang distorkan ke kerajaan tetapi hanya sepertiga bagian, jadi tidak store upeti sepenuhnya ke kerajaan. Itu pemberian dari raja itu. Nah, yang juga menarik itu Jaya Amerta. Itu nama yang dimiliki oleh wilayah ini yang juga punya kaitan dengan tempat yang sehingga dipilih oleh Pusindo. Karena mungkin seperti kita ketahui kebiasaan itu tradisinya kan orang mencari pelindungan di tempat yang dirasa aman, punya strategis geografi dan sebagainya. Kita juga mengetahui dalam perjalanan sejarah itu lereng Wilis ini kan tempat yang paling aman untuk berlindung atau mengungsi. Itu kan makanya Jenderal Sudirman dia juga Tapak Tilas, termasuk Tapak Tilas ya, Tapak Tilas yang Tapak Tilas ketika Pak Tunan, terus kemudian itu di Bupati Gondowardoyo menemui Jenderal Sudirman juga di Ngliman. Jadi dan para menteri juga ada yang juga ikut mengungsi di Ngliman di lereng Wilis itu. Jadi memang sejak dulu ya menjadi tempat yang aman untuk perlindungan, dan ini yang juga memberikan tempat yang punya artinya itu kemenangan yang sempurna, tak terkalahkan, kemenangan yang abadi. Iya, betul. Jadi karena Jaya Amerta. Jaya Amerta. Amerta berarti tidak, merta itu mati. Mati. Berarti kemenangannya abadi. Iya. Dan itu nama aslinya di sini. Betul. Alhamdulillah. Ya. Makanya saya melihat Ibu berdua memakai slogan perjuangannya Jaya Amerta. Ya. Wah, pasti pada ciri khas atau kearifan lokal Nganjuk yang akan diangkat oleh Ibu. Insya Allah dengan ceritanya jenengan terkait dengan bagaimana candi ini ada dan berdiri dan sebagainya, hasil pemberian dari kerajaan dan sebagainya. Insya Allah saya lebih mantep. Lebih mantep dengan visi misi kita, Mbak Yuli ya, visi misi kita terkait dengan Jaya Amerta, Nganjuk Jaya Amerta. Saya sangat berharap dengan jenengan kita sama-sama ya, kita tahu cerita jenengan bagaimana Jaya Amerta, arti yang sesungguhnya dan cerita yang sesungguhnya. Saya sangat berharap kedepannya memang Nganjuk ini mempunyai kemenangan yang abadi dimiliki oleh rakyat, sehingga pemerintah, dalam arti kalau kita kaitkan dengan visi misi kita, nantinya kalau memang rakyat memang sudah berjuang, kita harus memberikan apresiasi kepada rakyat yang mereka sudah berjuang dengan cara mensejahterakan mereka. Makasih. Ini sudah sejalan ya. Alhamdulillah sejalan. Yakin tinggal kita nanti bagaimana melaksanakan visi misi ke depannya. Saya mohon doa restunya, mohon dukungannya. Saya dan Mbak Yuli
sekarang nyalon sebagai Bupati Nganjuk dengan visi Jaya Marta. Saya sangat berharap nanti jenengan tetap nuntun saya, karena harapan saya dengan Mbak Yuli, visi saya juga akan kasarannya uri-uri budaya yang ada di Kabupaten Nganjuk, sehingga muncul berkembang lebih baik lagi seperti yang dulu.